Selamat sore, Mi. Selamat sore, ada yang bisa dibantu? Bisa, Mi, mau curhat sedikit aja. Oke, curhat sedikit nggak ada masalah, tapi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin Beres, setelah paham. viral kalian minta take down. Oke, mau Oh, curhat enggak, apa? Curhat aku tahu, apa? Papa. Enggak, mau curhat masalah ini. Loh, curhat masalah ini sama Miss Yuni, mau pikir Miss Yuni pihak-pihak terkait Ya, wes gaya nih. Terus ya, dia ada apa? tidak menuduh pihak terkait. Ya, wis ikut teman-temannya curhatnya sama Miss Yuni aja. Iya wes gimana? Enggak, kan ceritanya gini, temenku kan diajak pulang sama bose liburan ke Bali. Nah, pikirku kan anakku kan hampir ulang tahun, jadinya aku titip HP ceritanya. Tuku nang kene, beli di sini, ya second lah, tapi ya lumayan iPhone. Nah, pikirnya kan berita yang tersebar kan wis menyatakan paketan bebas, yang email bebas, dan semuanya wis bebas dari ini. Ya mikirnya aku dan temanku ya wis aman-aman saja lah. Terus bos iki kan pergi ke Bali kan hitungannya tur karena kan sama temennya 5 orang ngono lho. Nah, jadi HP ku iki lolos semua, maksudnya yo mungkin karena termasuk golongan tur atau piye gimana aku ya ora paham yo. Jadi ini kan lolos ngono lho. Nah, giliran lolos ngene koncoku kuwi ning Indonesia tidak bisa dipakai. Nah, terus bawa ning counter. Oh, kayak iki kudu nganggo email harus ono email nih, Mbak. Emang bener nggak bisa dipakai, padahal nek sing ngene temenku ki Oppo ya memang belinya di sini ngono lho. Dan kuwi nggak sampai 6 juta orang nganti lah HP Oppo. Nek iPhone ku ya mungkin bisa lah mungkin ya ono kesalahan dalam diri saya. Tapi sing tak bahas iki jarene wis bebas mungkin ya wis paham lah. Kene juga wis kuatir kena ora. Tapi ternyata ya masih ada email. Sampai sekarang ya temenku kan cuma libur 1 minggu di Indonesia ya wis ra iso, sedangkan HP ini wis ning tangane anakku, tapi sama aja wis ora ono kesempatan untuk apa piye-piye meneh. Nah, terus aku WA ning pihak biaya cukai ngono lho, maksudnya aku takon persyaratannya nek misalnya mendaftar secara online ki piye ngono. Memang ono tapi kan rada ribet ngono lho maksudnya. Terus ya sudahlah lah ya, aku bisa nih sekarang cuman pasrah aja lah, paketan juga ya wis begitu. Ternyata kabeh cuman keluar bebas dibebaskan email lah apalah, tapi malah enggak sama sekali. Oke. Ini kejadian baru ini aja. Oke, sebenarnya bebas bersyarat, bisa dibilang seperti itu sih Mbak. Bebas tapi bersyarat. Jadi dimana kalau kalian karena HP di luar negeri itu memang tidak bisa dipakai Mbak. Saya pernah waktu itu saya sama Bea Cukai, jadi HP kita itu di scan Mbak. Di scan apakah ini akan membayar atau tidak, itu tergantung dari sistemnya. Jadi di dalamnya situ udah ada sistemnya Mbak. Jadi kamu saat datang mendaftar itu harus di scan HP-mu itu untuk membebaskan email. Jadi email itu bebas bagi yang di bawah 500 US dollar. Bener nggak sih? Barang bawaan atau HP itu. Jadi bebas tapi bersyarat gitu loh Mbak. Nah, itu aku ya paham, tapi nyari temanku aja itu nggak sampai kayaknya nek HP Oppo itu kan lah di bawah 6 juta, mungkin nek dikeruske dari uang sini ke Indo. Yo sama aja. Kena berapa? Apa? Kena berapa? Gimana sih? Kena berapa? Disuruh bayar atau dia nggak daftar? Dia nggak daftar ya, karena mungkin karena mengikuti rombongan tur bosnya itu atau gimana ngono lah. Makanya kan bebas tapi bersyarat Mbak. Jadi harus di-scan. Walaupun HP-nya jelek, tapi kalau punya luar negeri itu tetap nggak bisa dipakai sayang. Nah, terus posisinya kalau memang HP sing wis lawas ya nih, aku kan di sini ya sudah lumayan. Lah HP saya itu kan dari dulu sebelum ada email ini itu kan lolos. Lah nek misalnya suatu saat nanti
Aku kan pengen pulang, tapi aku selalu takut mau pulang itu masih takut dan takut. Makanya aku nggak jadi pulang. Gini loh Mbak, saya bawa HP 3 dari Hong Kong. Saya tuh bawa HP 3 dari Hong Kong. Lolos. Tapi sing loro iki HP-ne bosok malahan. Kenapa saya bilang bosok? Karena gak kena tinggi. Lah sing loro iki karena kalau daftar email bayar. Jadi nggak tak daftar no sing loro iki Mbak. Lah sing loro iki karena HP biasa di bawah 4 juta, yang satu ini di bawah 4 juta, jadi lolos. Emailnya dibuka, nggak perlu bayar. Nah itu, aku HP-ku yang zaman dulu itu kan selalu lolos, itu iPhone S6 gitu loh. Makanya aku kalau pulang takut nih, nanti punya aku gak kena orang, ya maksudnya ya, masalah. Tergantung dari catatannya bea cukai sana Mbak. Jadi HP-ku sing loro iki sama tak kasih tahu, HP-ku loro iki gak kena tinggi Mbak. 14 iki gak kena tinggi HP-ku. Kenapa aku beli SIM card dari Hong Kong? Aku itu SIM card di Hong Kong ini sampai 20 ya, percaya apa ora? Nomor Hong Kong aja. Jadi aku sampai sekarang sampai telepon aku ono sinyali kan karena nomor Hong Kong, Mbak. Terus sampean sekarang posisi di mana? Saya ada di Indonesia. Ya ampun, di Indonesia tolong bawain pulang HP-ku, Iya, saya aja bawa HP 3 lolos kok. Tapi ya itu, bosok tadi nih. Tadi kayak HP bosok itu loh. Sama ngerti HP bosok nggak? Gak kena dingin ya? Nggak, iya emang nggak bisa dipakai sama sekali. Nggak bisa. Soalnya sampean lu harusnya kan melewati bea cukai dong, udah. Loh, kan email tidak diwajibkan Mbak. Kalau kamu pingin daftar ya daftar aja, nggak pingin daftar nggak masalah kok. Lolos, bawa HP berapa itu lolos, tapi masalahnya nggak bisa dipakai. HP ku itu nggak bisa dipakai ini di Indonesia. Sama lihat videonya, HP ku ini bagus, tapi di Indonesia nggak kena tinggi, ini HP bosok. Nah, kalau misal mau ngurus maksudnya dari Indonesia nih, harus bayar 30% dari harga iPhone terbaru sekarang. Enggak kayak gitu. Itu tergantung dari HP-nya. Kalau di daftar itu seperti yang saya katakan di awal, itu harus di-scan. Jadi harganya itu bukan bea cukai yang ngasih harga, Mbak. Jadi itu langsung metu dhewe hargane piro, bayar piro iki metu dhewe. Jadi bukan bea cukai. Posisi kan sekarang kan di Indonesia aja ya. Terus kan misalnya minta tolong sama orang nih, tapi orangnya bekerjanya di bea cukai ngono. Terus maksudnya ini bukan menjelekin bea cukai, maaf ya, aku cuma cari informasi saja tadi. Maksudnya kan saya kepingin HP itu bisa dipakai kan. Ya maksudnya kalau masih normal, harga normal ya oke. Tapi karena harganya menurut saya orang normal, yo wajar. Nek, kan aku cuma tanya, kalau misalnya bisa, itu misalnya nih kalau sampean punya kenalan orang di pihak bea cukai, terus misalnya HP saya tak suruh ngurus, misalnya kira-kira harus bayar berapa, yo harus bayar dengan harga iPhone yang sekarang yang terbaru, terus dikalikan 30%-nya. Nek hitung-hitung HP ku yo jadinya sekitar 4 juta lebih. Baru mereka Mbak, bisa kayak gitu. Iya makanya. Enggak kayak gitu, mendingan. Makanya aku kan mikir-mikir. Mendingan ya wis tak jarne. Mendingan HP-mu dikirim lagi aja ke Hong Kong. Karena memang HP itu tidak bisa dipakai di Indonesia, kirimin duitnya namu. Nah, makanya gue mikirnya nek misalnya orang sing balik sini tak gawake nggak masalah. Ya nunggu orang. Soalnya kalau dikirim di paket yo nanti bermasalah lagi. Yo pasti nggak bisa. Semakin ribet saja ya. Walah, makanya aku aja nih ya, Miss. Bukannya apa, aku ini sampai ya ampun kenapa masih kayak gini. Aku aja sudah jalan 5 tahun ini ya. Saya ini takut pulang, Miss, karena gimana lagi ya. Aku cuma satu orang nanggung keluargaku, only khusus keluarga. Saya nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Sedangkan kalau aku pulang, anakku biayanya masih banyak. Aku takut nanti kalau di bandara maksudnya kayak berita-berita yang ada di tempatnya Miss itu. Saya itu masih takut sampai sekarang. Sebentar. Berita yang ada di tempat saya itu apa? Kok membuat kamu takut? Iya, pokoknya banyak lah nek dilihat lah, maksudnya yo ono aja lah kejadian.
Nah makanya aku ki jogo-jogo, aku nek pulang aku mau kesini susah lagi balik ke sini atau gimana. Padahal peraturan sing jarene begini-begini, tapi ada juga yang dipersulit, ada juga yang nggak dipersulit. Aku yang nggak tahu kenapa tidak sama, ngono kan. Untung-untungan dari bahasa Jawa kan. Ono sing Jadi kadang sampean weden dhewe. Aku ki selalu wedi, ya ampun ke nasib baik bosku ora tau ngecek kamar saya yo. Nek ngecek kamarku nek bose kuyincim jahat, ya ampun barangku iki selama meh 5 tahun kurung tak paket. Ini baru kemarin karena aku wis mulai kayaknya kok disusahke banget ngono lho, padahal kita itu asli wong Indonesia, misalnya rok balik ning Indonesia ya bener kabeh itu semua ada proses dan persyaratan ataupun prosedurnya, tapi ya beda banget lah sama yang zaman dahulu lah daripada yang sekarang ngono lho sih. Maksudnya aku ketara banget perbedaannya lah peraturan sekarang sama dulu. Nah ini kamarku ini full dengan barang-barang, padahal tahu sendirilah. Kenapa selama ini tidak dipaketin nih? Kenapa barangnya selama ini nggak dipaketin? Kan bukan salahnya Bea Cukai juga. Kenapa sampai 5 tahun nggak dipaketin? Waktu aku sebenarnya dari yang isu-isu paketan wis mulai dibongkar-bongkar itu, aku jadi takut. Terus sekarang ini sudah banyak tak buangin, tak buangin. Aku juga wis rodoknya kalau ngene iki ngantek memikirkan aduh mau nyoblos aja jadi males aku deh. Nggak boleh males sayang, kalau tentang coblosan itu nggak boleh ya. Jangan sampai ya. Ya ampun, ya memang itu pribadi masing-masing ya. Untuk aku sendiri ini aku agak kecewa kenapa kayak gini banget ya. Aku ini sampai surat dari KJRI kan baru sampai dikasih sama bosku. Aku yang bilang sama bosku, biji lah aku bilang gitu. Aku maafan sekarang. Oke, sebentar. Sebentar. Surat pemilu sudah ada di tanganmu. Tinggal 1 langkah lagi kamu harus nyoblos. Kenapa saya bilang jangan sampai suaramu itu disia-siakan dan dipakai orang lain. Kalau saya pribadi, karena saya tidak tahu pilihan kamu dan kamu juga tidak tahu pilihan saya. Kenapa? Karena saya tidak ingin dipolitisi. Kalau saya ada di Hong Kong, maka kalau saya nyoblos di Hong Kong, orang akan hurek rame kok Miss Yuni milih sopo. Nah, saya pulang ke Indonesia. Itu satu. Saya tidak ingin pilihan saya diketahui oleh siapapun. Nah, sekarang satu suara menentukan negeri ini. Saya cuma minta sama Samen. Saya tidak tahu, Samen suka terserah Samen. Siapapun. Paham tuh. Tetap harus nyoblos, Mbak. Soalnya kenapa? Kan kamu bisa ngomong nih, ternyata milih Miss Yuni ini gak ada gunanya, Miss Yuni ini gak apik. Mendingan nyoblos Pak Tony. Setidak-tidaknya kan kamu wis melakukan hak kamu. Kowe kan nyoblos aku. Tapi ternyata kerjaku gak apik. Kan kamu bisa komplain, sayang. Bener nggak? Ya, makanya sekarang nih sebelum memilih aja wes kecewa nih. Mudah-mudahan kalaupun besok yang lainnya sudah memilih, kedepannya jadi lebih baik untuk para TKW yang benar-benar memperjuangkan dirinya di sini kerja, benar-benar menantang. Betul. Belum tentu semua orang itu sanggup. Samen punya hak suara, jangan sampai tidak dipakai. Jadi seandainya kamu ini penyoblosan calon presidennya Miss Yuni dan Pak Tony. Nah, kalau kamu nggak nyoblos, kamu tidak bisa komplain loh peraturan yang saya lakukan. Kamu nggak nyoblos kok. Kamu itu siapa? Saya melakukan peraturan seperti ini kan nggak salah. Kamu nggak milih saya, bener nggak? Tapi kalau kamu milih saya nggak bagus, kan kamu boleh mengungkapkan kekecewaanmu, bener nggak? Sekarang ya itu yang saya rasakan nih, kebanyakan kemarin lo banyak. Aku kan juga mengikuti ya, bukan goblok, sedikit mengikuti yang bilang sekarang bebas ini itu, oke, sekarang. Nah ternyata itu kejadian itu aku terima kasih Pak karena sudah mendukung para TKW, memperjuangkan para TKW. Nah sekarang malah terjadi pada diri saya sendiri untuk hal ini. Jangan kamu, aku aja di PHP banyak sekali PHP ya, termasuk saya banyak sekali kasus. Jadi kan
secara tidak sadar sama aja membohongi para TKW seakan-akan itu bodoh. Enggak semua TKW itu bodoh dalam mencerna di pikiran orang ataupun menerima berita. Sebenarnya enggak begitu. Karena Cuman itu- para TKW itu malas ngomong banyak karena karena itu kamu harus pakai suaramu sayang. Karena itu kamu harus pakai suaramu. Saya tidak tahu kamu saya akan memilih paslon nomor 1, paslon nomor 2 atau nomor 3, tapi kamu harus memilih sayang. Tetap harus memilih. Itu aku jadi mikirnya kemarin, ternyata kok ini cuman begini aja, semua itu bohong. Ini aku kan milih sopo sing harusnya tadinya aku wis maksudnya setiap orang mesti wis ono keinginan yo. Wis ono keinginan nyoblos siapa ngono. Wis cita-cita dalam segi hal ini malah semakin kesini malah semakin diruwet-ruwet kayak gini, aku jadi kayak dan sendiri gitu loh. Aku itu ngomong untuk diri saya sendiri, bukan cici-cici yang di Hongkong ya. Semuanya itu punya pikiran sendiri-sendiri lah. Kalau menurut saya sama aja kami itu dibohongi gitu loh, hanya diperbodoh saja. Sebenarnya bukan bodoh. Misalnya kami banyak diam karena kami juga mungkin nggak mau semakin ribet aja gitu. Tapi nek didiemin malah semakin kayak digoblok-goblokin gitu menurut saya gitu loh. Karena itu suaramu harus dipakai sayang. Wajib memakai suara. Malah beda loh sih. Sampean ngasih semangat aku, suara saya suruh dipakai, sedangkan aku sendiri karena aku merasa kecewa, seakan-akan aku aja dari kemarin ngomong aku kok males banget nyoblos. Aku nyoblos kayak gitu aku dari kemarin. Gak apa-apa, itu hak sampean. Cuman seperti yang saya katakan, kamu tidak bisa menuntut siapapun saat kamu tidak menyoblos sayang. Ya peraturannya seperti itu ya, karena suaramu nggak mau pakai. Kenapa saya dulu golput loh. Saya golput karena saya merasa bahwa sama aja bodoh amat. Pusing dah. Tapi karena sekarang peraturannya semakin pelik saja, saya harus merubah dengan satu suara saya. Mungkin tidak berarti bagi orang lain, tapi berarti buat saya. Saya tidak tahu pilihan saya benar atau salah, tapi yang penting saya nyoblos. Seandainya dia jadi dan dia tidak sesuai dengan yang saya harapkan, otomatis saya kan bisa komplain. Benar nggak? Ya mungkin suara kita nggak didengar, tapi setidaknya kita berhak bersuara. Tapi kalau kamu tidak mencoblos, maka kamu tidak bisa menuntut siapapun, termasuk hati nuranimu pun sih nggak bisa menuntut. Ya tetap aja nih, Miss, karena saya juga manusia biasa. Kalaupun ada rasa kecewa, ada rasa malas, ya tapi saya masih sebagai TKW, aku ini masih punya tanggung jawab. Aku masih tahu tanggung jawab. Karena saya sebagai warga negara Indonesia. Asli, semarah-marahnya saya, pasti aku itu pasti nyoblos deh. Tapi ya wes, orang itu nggak ada ikhlasnya gitu loh. Karena kalian memperlakukan ibaratnya kami itu dengan segitunya gitu loh. Wes, ora usah mikir kebanteran. Miss Yuni yo podo ae. Dadi ya nek banter ora mantep deh. Gimana sih? Ada. Wong wis banter. Lihat aja yang keluar banter sing wes bebas aja gimana, bayangkan wih saking bantere iso nggawe orang bahagia. Alhamdulillah, terima kasih Pak, kita juga selalu memberikan doa kepada siapa saja dengan ikhlas, dengan bahagia. Kalau misalnya memberikan doa pada sampean, keluarganya sampean ataupun siapa yang membantu para TKW kan, doa kami kan ikhlas. Betul. Tapi ibaratnya pembalasan kalian itu hanya ada sesuatu, ada something yang kalian inginkan saja. Jadi seakan-akan kalian kerja hanya untuk formalitas, yang ini aja. Terus kalian keluar begini begitu, ternyata nol gede. Nah, nanti kalau udah ada yang komplain kayak gini, baru mulai lagi. Nah, terus nanti beritanya baru lagi. Nah, harus gimana? Oke, ini adalah suara hati terlalu capeknya rakyat kecil ya. Ini adalah suara hati kecapean rakyat kecil di mana ya semua selain itu capek, takut pulang. Capek dan takut pulang. Iyalah, demi anak seorang janda, ngurusi keluarga, tidak ada aneh neko-neko.
Ya Allah, pokoknya yuk, kan yuk seperti anak-anak yang lainnya. Kadang teman-teman kepingin paket apa demi anaknya, ya pastilah bisa. Anak masa ditinggal emaknya bertahun-tahun di Hong Kong atau di mana, kepingin oleh-oleh dari sana sampai nggak bisa, ataupun ya yang nggak tahu lah yang benar yang mana, misalnya diodol-odol atau diambil barang-barang yang bagus, itu kan sudah sering terjadi. Dan itu juga sama-sama nggak manusiawi menurut saya, karena di sini itu nek sanggup lah, nek rasa sanggup, nek misalnya setiap hari dimarahi, setiap hari kerja salah, emang belum tentu kalian pada sanggup jadi seorang TKW loh, bener loh. Saya demi membela kalian semua kan sampai YouTube-ku take down toh, karena saya perang tiap hari. karena itu aja sama sekali. Kenapa? Lah iya masih bisa loh, cuman dibohongi, oh ya wes diberesi, oh ya sudah diurus ini, padahal nol. Nah harusnya kan kita aja wis membantu, wis mendoakan dengan baik. Ibaratnya sekarang meminta pilihan, misalnya kita memilih, tapi kalian aja kemarin sebelum minta pilihan harusnya dikerjakan dengan baik. Ini malah cuman hanya formalitas terus langsung dikeluarkan, yuk nol besar kok ini. Ya sama aja mempermainkan perasaan kita lah. Nah, di PHP boleh dong Miss Yuni bilang kita di PHP. Termasuk saya juga di PHP. PHP kalau pacaran enak, ini enggak pacaran. Menyangkut keluarga, menyangkut perasaan dan lala he. Aduh lala he pokoknya. Ya aduh Miss Yuni lala he, ternyata ditipu, ternyata hanya omongan tok wes. Sekarang ya tetap tak kasih suara seikhlas saya lah wes. Seikhlas ya wes. Miss Yuni cuman bisa bilang bahwa jika memang masih mengaku warga negara Indonesia dan cinta Indonesia, tetap nyoblos walaupun lalahe itu nggak tahu bahasamu itu. Pokoknya lalahe, saya tetap cinta Indonesia, saya kepingin balik Indonesia tanpa rasa ketakutan. Sekarang saya hampir 5 tahun. Inginnya sih tahun ini saya pulang. Setiap tahun saya ingin pulang. Bos saya aja baik nyuruh saya, kamu cuti lah, kamu udah lama di sini, kamu nggak pulang-pulang, kamu lihat anakmu atau gimana. Saya aja sampai nggak mau. Benar saya takut karena bos saya kan nggak tahu peraturan gitu loh. Bos saya termasuk baik, saya syukuri, saya baik. Saya juga selalu mengikuti sedikit-sedikit berita. Ya makanya saya sekarang ini benar-benar kecewa dari kasus ini. Kasus yang menimpamu sendiri. Ya, iya menimpa saya sendiri. Sebenarnya gini sebentar. Itu nggak ada salahnya di kasus kamu. Kasus kamu adalah karena kamu tidak mendaftar itu aja. Di mana? Iya, aku kan meminta maaf. Kalaupun ada salah dari saya, memang meminta maaf. Tapi intinya memang benar-benar belum dihapus karena bukan saya aja, HP teman saya aja juga nggak bisa dipakai. Gini gitu loh. Dihapus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi bukan dihapus secara mutlak. Kalau dihapus secara mutlak berarti kan semuanya dong siapa aja yang masuk Indonesia. Jadi dihapus dengan sebenarnya kan gini kan tuntutan para TKW kan cuman nggak banyak sebenarnya. Misalnya pulang dibebaskan dari IMEI atau apalah paketan dibebaskan dari dulu tanpa maksudnya peraturan sing harus baju sekian sebenarnya nggak masalah, kayak dulu lagi itu nggak masalah. Tuntutannya itu sebenarnya juga nggak terlalu banyak ya. Terus apalagi mereka menganggap kami itu sebagai pahlawan devisa, belum lagi sebenarnya nggak seberapa sih dengan yang mereka dapatkan dari kami. Terus mereka membohongi secara secara umum. Intinya sebenarnya yang diminta juga nggak banyak-banyak amat lah dari TKW. Katanya kalau memang ingin dikhususkan untuk para TKW, ya wis dikhususkan lah. Kan perdagangan misalnya yang dari Cina ke Indonesia itu kan bisa dipilih, bisa dilihat, oh ini TKW, oh ini berarti TKW yang jelas TKW itu tidak menjual belikan barang di Indonesia, berarti oh ini untuk TKW, ya sudahlah TKW. Nah kalau untuk yang diperdagangkan ya silahkan diperiksa, kalau apalagi ya pokoknya dipisah ya. Kalau memang mau mengkhususkan kami sebagai TKW ya dikhususkan aja, nggak usah banyak
ini itu. Lah ini semakin ke sini kayaknya menurut mereka digampangkan, tapi dengan syarat yang membuat mumet gitu loh. Apa meneh mau paket harus ngisi ini itu, ataupun mau ke KJRI ya nggak mungkin. Sebagai pembantu itu kerjanya cuma lari ke pasar, ke rumah, jaga nenek. Nggak mungkin sampai ke sana-sana mau paket. Pusing kepala. Bagaimana mungkin mengisi formulir, bener nggak? Iya, ngisi formulir harus ini. Mereka nggak paham. Menurut mereka aja di Indonesia, menurut mereka gampang prosesnya. Menurut mereka dikasih data-data begitu gampang. Lalu namanya orang kerja di Hong Kong aja, keluar rumah aja izin sama bos, kalau nggak diizinin nggak bisa loh. Apalagi paket. Lihat baju banyak aja. Kan bukan berarti sayang ya nggak bisa beli di Indonesia, cuman kami di sini beli juga pakai uang gitu loh, J. Maksudnya daripada beli